Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm drowning in the noise like a free fall. Walking along my path for too long. Save myself from the visions in my mind. Save myself from what I have to fight. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas new Honda PCX 160 versi 2023. Jadi ini adalah penampakan dari PCX 160 tipe CBS versi 2023 warna putih yang baru saja turun kawan-kawan. Jadi buat kalian yang dari kemarin menanyakan, Bang kapan PCX 160 versi 2023 turun? Nah per hari ini sudah mulai turun. Ini yang pertama ada CBS warna putih kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan beberapa perubahan jika dibandingkan dengan versi yang sebelumnya atau versi 2022. Oke, jadi perubahan yang pertama dari PCX 160 versi 2023 tentunya dari segi harganya. Karena untuk warnanya berubah, ada beberapa detail yang berubah juga, otomatis harganya naik kawan-kawan. Jadi awalnya dibanderol di 31.525.000, di versi 2023 menjadi 31.625.000. Jadi naiknya 100.000 saja dari versi 2022 ke versi 2023 kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bahas detailnya dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian depan untuk visornya sendiri tidak mengalami perubahan, masih menggunakan desain dan warna yang sama. Jadi warnanya ini smoke ya atau gelap. Desainnya lebar ke samping, kemudian di bagian atasnya tidak terlalu tinggi, desainnya melengkung seperti ini. Kemudian di bagian depannya terdapat dudukan plat nomor menggunakan bahan plastik yang akan otomatis kalian dapatkan ketika membeli PCX ini. Jadi ini bawaan pabrik ya untuk cover plat nomornya. Kemudian di bagian bawahnya ada stripping bertuliskan Honda menggunakan warna silver. Nah di bagian bodi depannya full menggunakan warna putih glossy. Jadi putihnya ini glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping. Jadi polos kawan-kawan. Kemudian di bagian pencahayaannya sudah full LED dengan desain yang masih sama juga. Jadi di bagian headlampnya total menggunakan 5 cluster. Jadi di bagian sebelah kiri ada 2 cluster, sebelah kanan ada 2 cluster, sedangkan di bagian tengahnya ada 1 cluster. DRL-nya juga masih sama, jadi tertumbuk antara bagian atas dengan bagian bawahnya. Jadi ada 2 seperti ini. Di bagian atasnya ditarik dari bagian sini, lanjut hingga ke bagian ujung atas kawan-kawan. Untuk seinnya posisinya juga masih sama, di ujung atas menggunakan LED juga. Nah di bagian tengahnya terdapat pemanis ya, ada aksen chrome, terdapat motif garis-garis seperti berlian yang menambah kesannya semakin terlihat mewah dan elegan. Nah jika tidak salah di versi 2023 ini di bagian reflektornya terlihat lebih smoke atau lebih gelap kawan-kawan jika dibandingkan dengan versi 2022. Kalian bisa lihat ya untuk detailnya yang versi sekarang lebih gelap, jadi tampak terlihat lebih hitam jika tidak salah. Namun untuk memastikannya kita harus compare dengan versi 2022-nya, apakah memang di versi 2023 ini terlihat lebih gelap. Namun menurut saya memang agak sedikit lebih gelap sih atau lebih hitam. Lanjut ke bagian bodi sampingnya full putih glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian tengahnya terdapat pemisah antara bagian fairing dengan bagian bodi bawahnya sini kawan-kawan. Jadi putih hingga ke bagian undercowl, ditarik hingga ke bagian ujung belakang sana. Nah kemudian di bagian kaki-kakinya juga jika kita melihat tidak ada perubahan sama sekali kecuali yang versi ABS. Jadi di versi CBS di bagian velg masih menggunakan warna yang sama, hitam. Jadi antara versi 2022 ke versi 2023-nya tidak ada perubahan warna di versi CBS. Menggunakan desain berbentuk Y yang miring ke belakang, kemudian disnya juga masih sama. Kaliper menggunakan mesin 3 piston di versi CBS, sedangkan ABS-nya 2 piston. Jadi di bagian kaliper ada perbedaan antara versi CBS dengan versi ABS kawan-kawan. Di bagian suspensi depannya sama juga teleskopik dengan dicat berwarna hitam doff di sini. Ban depannya menggunakan ukuran 110/70, ringnya 14, sudah tubeless tentunya. Kemudian di bagian fendernya juga masih sama menggunakan warna putih glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping. Jadi polos di bagian fender depannya seperti ini.
Nah ini dia, jadi awalnya di versi 2022 itu terdapat balutan stripping ya, bertuliskan CBS di bagian samping sini. Sedangkan jika kita melihat di versi 2023 ini polos, sama sekali tidak ada stripping kawan-kawan. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Nah di bagian kokpit juga tidak ada perubahan. Jadi untuk speedometernya masih sama menggunakan digital. Total terdapat 3 sekat, jadi di bagian sebelah kiri, kanan, dan bagian tengahnya terdapat tulisan PCX menggunakan warna biru di bagian bawah. Kemudian di bagian bawahnya lagi terdapat 2 tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Di bagian tepinya menggunakan frame berwarna silver yang menambah kesannya semakin terlihat mewah kawan-kawan. Kemudian sisanya di bagian tepinya ini menggunakan warna hitam bahan plastik kasar. Kemudian di bagian deck-decknya sini atau bagian dashboardnya menggunakan warna putih glossy di bagian atas. Sedangkan sisanya di bagian bawah atau bagian tangkinya menggunakan warna hitam bahannya plastik kasar. Di bagian tepinya dia teksturnya seperti kulit jeruk, sedangkan di bagian tengahnya terdapat motif bintik-bintik ya. Untuk kapasitas tangkinya masih sama 8,1 liter kawan-kawan. Kemudian di bagian stangnya di sini masih menggunakan desain dan warna yang sama juga, jadi chrome, desainnya melengkung. Di bagian bracketnya ini digunakan cover plastik ya, cover plastik dengan paduan warna hitam glossy dengan chrome di bagian tepinya. Jadi chrome dia melingkar seperti ini, kemudian terdapat logo Honda 3D di bagian bawah. Kemudian di bagian cover daripada racernya ini juga terdapat warna chrome di sini dipadukan dengan hitam glossy. Jadi memang di bagian atas ini tampak terlihat mewah dan elegan kawan-kawan. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya masih sama, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan ada sein. Di sebelah kanan ada ISS, ada hazard, dan ada starter kawan-kawan. Nah di PCX di bagian handle rem kanan kiri menggunakan warna silver, kemudian di bagian jalunya dicat menggunakan warna chrome sehingga menambah kesannya semakin terlihat mewah lagi. Kemudian di bagian raknya hanya terdapat 1 rak saja yang posisinya berada di sebelah kiri. Yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet tipe USB seperti ini. Kemudian ketika kalian membeli PCX ini kalian akan mendapatkan 2 remote tentunya. Kemudian ada 2 kunci darurat dan ada 2 barcode. Dan tentunya juga kalian akan mendapatkan aksesoris berupa cover remote ya. Pembelian di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Jadi untuk cover remote-nya kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi remote-nya sudah dimasukkan ke covernya ini kebetulan ya. Jadi covernya menggunakan paduan warna chrome dengan tekstur seperti karbon di bagian permukaannya. Jadi tampilannya lebih besar, kemudian lebih elegan juga karena paduannya chrome dengan hitam glossy. Kemudian di bagian knopnya penampakannya seperti ini, tidak ada perubahan. Jadi di bagian keamanan mengandalkan kunci stang, ada alarm dan ada answer back. Di sebelah kanan ada fuel dan seat yang berfungsi untuk membuka bagian jok dan bagian tangkinya. Kemudian di bagian kanannya lagi terdapat cover kunci darurat yang berfungsi untuk membuka bagian joknya ketika keadaan darurat. Contohnya remote-nya hilang kemudian akinya habis, kalian bisa buka joknya melalui kunci darurat ini. Dan kurang lebih penampakannya dari bagian tangkinya seperti ini ketika dibuka tutupnya. Jadi disediakan holder ya, cap holder yang berfungsi untuk menaruh tutup tangkinya ketika kalian mengisi bahan bakar. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi kalian tidak perlu repot bingung-bingung menaruh tutup tangkinya di mana ketika mengisi bahan bakar kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi tengahnya sini full putih glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping, jadi polos ya. Kemudian di bagian deck tengahnya sini plastik kasar full hitam. Nah di bagian step floornya dia terdapat 2 posisi, jadi ada posisi selonjoran dan posisi datar. Dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah karetnya ini ada tekstur garis-garis dan kasar, jadi anti slip ya, supaya kaki kalian tidak slip ketika berpijak di bagian step floornya. Kemudian di bagian bawahnya full putih hingga ke bagian belakang sini kawan-kawan. Kemudian di bagian step belakangnya dia menggunakan model klik, bahannya aluminium ditambah dengan plastik di bagian tepinya. Di tepinya ini plastik ya, plastik kasar, tengahnya chrome. Nah ketika kita buka di dalamnya seperti ini. Jadi permukaannya dia plastik, di dalamnya aluminium kawan-kawan. Modelnya dia seolah-olah selaras dengan bagian deck bawahnya. Jadi lancip naik ke atas seperti ini. Lanjut kita bahas ke bagian jok, bagasi, dan bodi belakangnya. Jadi di bagian joknya untuk versi CBS ini tidak ada perubahan dan tidak ada warna jok yang spesial. Jadi masih sama menggunakan warna full hitam. Hanya teksturnya saja yang berbeda. Jadi di bagian depan dia teksturnya bintik-bintik. Kemudian di bagian tengahnya polos, di bagian belakangnya bintik-bintik lagi kawan-kawan. Dan di bagian tepi bawahnya sini dia menggunakan tekstur yang halus lagi. Jadi ada paduan 2 tekstur antara bintik-bintik dengan halus.
Kemudian di bagian bagasinya ini dapat menampung sebanyak 30 liter, bisa masuk helm full face tentunya. Dan untuk joknya sendiri terdapat 2 tingkatan ketika kita ingin membukanya. Jadi yang pertama tingkatannya hanya setengah seperti ini, kemudian masih bisa lanjut hingga ke depan lagi seperti ini kawan-kawan. Jadi ketika di posisi depan seperti ini tentunya kita lebih leluasa ya ketika ingin menaruh barang-barang di dalam bagasinya, tidak terhalang oleh joknya seperti ini. Kemudian untuk bagian bodi atasnya sini full putih semua, glossy. Nah yang menarik dari PCX 160 di bagian behelnya dibalut dengan cover plastik. Jadi jika kita melihat dari luar seperti ini plastik semua. Walaupun di dalamnya adalah besi kawan-kawan. Jadi hanya luarnya saja yang plastik, dalamnya besi. Kemudian keunggulan dari PCX 160 disediakan dudukan bracket belakang. Jadi di bagian tengahnya sini terdapat cover yang ketika kalian buka di dalamnya ada dudukan baut untuk memasang bracket box belakang. Jadi buat kalian yang mau pasang box belakang tidak perlu ganti behel karena sudah disediakan baut di bagian covernya sini, di bagian dalam covernya. Cukup kalian buka, kemudian bracket boxnya kalian pasang. Jadi simple kawan-kawan, tidak perlu repot-repot ganti behel lagi untuk memasang box belakang di PCX 160 ini. Kemudian di bagian bodi belakangnya full menggunakan warna putih glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping. Nah, yang berubah di sini di bagian emblemnya. Jadi awalnya emblemnya hanya bertuliskan PCX di versi 2022, sedangkan di versi 2023 ada tambahan 160 kawan-kawan. Jadi awalnya di versi 2022, emblem 160-nya ini dijual terpisah yang bisa kalian dapatkan di Ahas atau showroom resmi Honda. Jadi buat kalian yang punya PCX 160 versi 2022 tidak ada tulisan 160-nya, pingin pasang tulisan seperti ini atau emblem 160, kalian bisa beli di Ahas atau showroom resmi kawan-kawan. Sedangkan di versi 2023-nya ini sudah langsung terpasang dari pabriknya. Jadi tulisannya langsung full ya. PCX 160 menggunakan warna chrome di versi CBS. Untuk tulisan 160-nya dia menggunakan warna hitam di bagian tengahnya. Kemudian lanjut ke bagian bodi belakang. Untuk bagian bodi belakangnya hitam di bagian bawahnya sini hingga ke bagian fendernya. Bahannya full plastik kasar. Kemudian di bagian fendernya ini ukurannya lebar dan panjang ya. Jadi ukurannya setengah rodanya. Untuk teksturnya sendiri di bagian tengah dia bintik-bintik, sedangkan di bagian tepinya dia halus. Kemudian ada tambahan mata kucing di bagian atasnya menggunakan warna merah. Stop lampnya tidak ada perubahan, masih menggunakan desain yang sama juga, jadi full LED. Desainnya membentuk huruf X dengan dibalut mika berwarna merah. Untuk sennya sendiri juga posisinya masih sama, menjadi satu reflektornya dengan stop lampnya. Kemudian di bagian atas ini terdapat coakan ya, yang berfungsi untuk memberikan cahaya turun ke bagian plat nomornya. Jadi untuk lampu penerangan plat nomornya dia mengandalkan dari bagian atas sini kawan-kawan. Terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna silver. Di bagian atasnya dia seperti ini desainnya. Jadi untuk bodinya hanya di bagian samping, di bagian tengahnya dia langsung terlihat reflektor atau mika daripada stop lampnya kawan-kawan. Jadi memang secara desain memang terlihat elegan dan sangat mewah tentunya. Sekarang kita bahas ke sektor mesin. Jadi di sektor mesin sama sekali tidak ada perubahan, masih menggunakan mesin yang sama. Mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc, bertipe SOHC, pendinginnya cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter, sudah menggunakan 4 katup dan sudah ESP Plus kawan-kawan. Nah, perubahannya jika kita melihat di sini antara versi 2022 ke versi 2023 itu di bagian warna cover CVT-nya. Jadi di versi 2022 dulu menggunakan warna silver di bagian besi atau bagian sampingnya, sedangkan di bagian cover tengahnya plastik kasar hitam doff. Sedangkan di versi 2023 ini menjadi full hitam kawan-kawan. Jadi tidak terlihat menyala ya warnanya di bagian cover CVT-nya karena full hitam. Yang menurut saya justru lebih bagus di versi 2022 menggunakan paduan silver dengan hitam. Itu tampak terlihat lebih elegan dan mewah. Menurut kalian lebih oke yang mana nih? Menggunakan warna full hitam seperti ini atau menggunakan warna hitam silver? Bisa tuliskan di kolom komentar. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakangnya. Untuk suspensinya masih sama menggunakan double shock, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Jadi shocknya ini masih standar. Kemudian di bagian velgnya tidak ada perubahan warna, masih hitam. Ban belakangnya menggunakan ukuran 130/70, ringnya 13 kawan-kawan. Lanjut ke bagian sisi sebelah kanan. Jadi di bagian tengahnya sini terdapat tambahan hager tentunya yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Dan ada tambahan karet di bagian depannya yang tentunya akan memberikan perlindungan ekstra ya ke bagian throttle bodinya. Kemudian di bagian swing armnya masih sama menggunakan warna silver.
Untuk cover daripada radiatornya desainnya juga masih sama, full hitam dengan desain yang melengkung di bagian kisi-kisinya. Jadi melengkung seperti ini. Di bagian knalpotnya dia desainnya naik ke atas, masih sama juga, full hitam doff di bagian covernya. Terdapat beberapa lubang di bagian belakang, ada 2 lubang, kemudian di bagian depan ada lubang, dan di bagian atasnya juga ada lubang, dan desainnya melengkung seperti ini. Di bagian ujungnya terdapat end cap yang terpisah menggunakan warna silver di sini kawan-kawan. Silvernya ini doff ya. Kemudian untuk teksturnya dia seperti ini, ada lubang-lubang, desainnya oval naik ke atas. Kemudian di bagian pengereman belakangnya sudah disc brake tentunya, kalipernya menggunakan Nissin 1 piston dan sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS tentunya atau Combi Brake System. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan sekilas review PCX 160 versi 2023. Jadi kesimpulannya dari segi fitur dan spesifikasi sama sekali tidak ada perubahan. Hanya perubahan terjadi di bagian warna dan beberapa detailnya. Begitu juga dengan harganya yang tentunya juga naik ya. Warnanya berubah, harganya pasti naik. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.